Oke, teman-teman, kita kembali di part 4. Jadi kalau kita sudah nggak butuh orang lain untuk membahagiakan kita, artinya suatu hubungan yang benar, kita harus punya mindset bahwa kita ini menjalin hubungan dengan seseorang hanya untuk berbagi kebahagiaan, hanya untuk berbagi kesenangan. Karena diri kita sendiri sudah cukup bahagia, sudah cukup senang, sudah cukup nikmat untuk menjalani hidup ini. Sehingga ketika ada lawan jenis datang dalam kehidupan kita, tugas kita hanya berbagi kebahagiaan dan kesenangan itu sendiri. Ikhlas, tulus, tanpa minta sedikit apapun darinya. Kalau dia cinta, kita terima. Kalau dia nggak cinta, kita pun tidak perlu mengejarnya. Karena pada dasarnya cinta sejati sudah ada di dalam diri kita. Kita nggak perlu takut kehilangan akan siapapun. Kita pun sudah tidak akan takut merasa kesepian dimanapun kita berada. Jadi mindset atau pola pikir pecinta sejati adalah berbagi apapun yang ingin kita bagikan dengan tulus dan ikhlas, tanpa harapan apapun darinya. Mungkin teman-teman akan merasakan sebuah cinta yang tulus. Itu adalah melihat senyumnya yang indah. Kita udah gak ngomongin seks, kita gak ngomongin ini itu dan lain sebagainya. Karena kalau kita jeli, kalau kita bisa merasakan dengan sangat dalam, orang yang kita cintai tersenyum dengan kita, itu sudah cukup untuk membuat kita menjadi lebih bahagia. Total setotal-totalnya, tanpa minta apapun. Ya, ini memang sedikit berat untuk para pemula. Karena kalau kita memberi, pasti kita ingin mendapatkan sesuatu, bukan? Entah itu cintanya, entah itu perhatiannya, entah itu waktunya. Tapi di suatu sisi, di suatu saat kesadaran kita tumbuh, kita nggak butuh itu lagi. Kita hanya memberi tanpa harap kembali. Oke, ini saya akan lanjutkan dengan pertanyaan Bro Rahmat tentang apa itu radical honesty. Oke, jadi radical honesty pernah dijelaskan dalam sebuah buku atau seminar oleh Dr. Brad Planton. Dia menjelaskan bahwa ketika ada suatu rasa di dalam diri kita, entah itu enak atau nggak enak, kita harus ungkapkan sejujur-jujurnya, seradikal-radikalnya kepada seseorang itu. Contoh, ketika teman-teman suka pada seseorang, ketika ingin menggunakan sebuah teknik atau mungkin trik atau mungkin cara yang dijelaskan di dalam sebuah metode atau konsep radical honesty adalah teman-teman cukup berbicara sejujur-jujurnya dan setotal-totalnya akan apa yang teman-teman rasakan. Oke, ini sekedar contoh mungkin ya. Saya pernah melakukan ini dan
itu efeknya luar biasa ya, terutama ke lawan jenis. Saya pernah bilang ke salah satu wanita yang mungkin saya sukai dulu, saya bilang begini, sayang, sorry, mungkin selama ini aku belum bisa jujur kepadamu. Mungkin selama ini aku juga sering berbohong padamu. Tapi aku gak bisa menahan rasa ini terlalu dalam. Aku hanya ingin bahwa aku ada rasa sayang padamu. Dan aku gak peduli apa yang kamu lakukan setelah mendengarkan kata-kataku ini. Kalaupun kamu pergi silakan, asal kau bahagia. Tapi kalau engkau tetap di sini, aku akan berbagi cinta dan kebahagiaan kepadamu. Sambil tersenyum, sambil saya tatap matanya, dan itu sangat efektif gitu. Itu adalah salah satu bagian dari radical honesty. Ada banyak cara dan nanti saya jelaskan lagi mungkin di part 5 kalau di part 4 ini belum jelas ya. Oke, sementara itu dulu. Kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya teman-teman. Terima kasih.